Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. 1 kali lagi. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini saya kasih tema siap sedia setiap waktu. Tapi pagi hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan ini. Firman Tuhan atau perumpamaan ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus. Dia memberi perumpamaan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu seumpama 5 gadis yang bijaksana dan juga 5 gadis yang bodoh. Jadi kita lihat di ayat yang pertama, mari kita perhatikan ayat demi ayat. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi ketika Tuhan berbicara soal kerajaan sorga, Tuhan ambil perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka ditugaskan untuk menjemput mempelai laki-laki. Jadi ada tugas yang mereka akan lakukan, dan juga ketika mereka dikasih tugas, ada satu tempat yang mereka akan pakai untuk menunggu mempelai. Tapi kalau kita lihat di firman Tuhan pagi hari ini, waktunya tidak dikasih tahu kapan, jam berapa, hari apa, tanggal berapa atau tahun berapa. Kita lihat mereka cuma dikasih tugas oleh Tuhan supaya mereka menjemput atau menunggu mempelai laki-laki yang akan datang. Dan di sana kita lihat di ayat yang kedua, firman Tuhan langsung kasih kesimpulan. Tuhan langsung kasih kesimpulan. Yang 5-nya apa? Yang 5-nya bodoh dan 5-nya apa? Bijaksana. Bijaksananya di mana? Bodohnya di mana? Mari kita lihat di ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi kita lihat ketika mereka dikasih tugas, 5 ini yang bijaksana mulai. Sebab kalau kita lihat pelita pada waktu itu bukan pelita yang sama seperti kita yang ada dalam belek atau sumbu kecil. Kalau pelita yang dimaksudkan dalam bacaan ini ialah orang bilang obor yang di atasnya taruh kain atau taruh sumbu dengan tujuan supaya dia menyala lebih besar dan juga membutuhkan minyak yang banyak. Jadi kita lihat di sini ketika dikasih tugas kepada mereka, kepada 5 orang, kepada ke-10 gadis ini, yang 5 bijaksana dia mulai pikir, sebab tidak dikasih tahu waktu kapan mempelai itu akan datang.
bagi yang 5 ini bagaimana mempersiapkan segala sesuatu, yaitu minyak cadangan bagi dia. Ketika mempelai itu lama atau tepat datang, dia punya lampu tetap menyala. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, firman Allah berkata, gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Jadi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, ada yang mempersiapkan secara sungguh-sungguh, tapi ada juga yang mempersiapkan asal-asal. 5-nya siap sungguh-sungguh ketika dia bawa cadangan. Kalau pelitanya habis, pasti dia akan siap cadangan untuk isi kembali dengan tujuan supaya pelitanya tetap menyala. Tapi kita lihat yang kelima, dia anggap masa bodoh. Oh, saya sudah biasa nyalakan pelita, saya sudah biasakan ada di perjamuan kawin dan saya sudah tahu. Tapi yang bagi yang 5 ini, dia anggap penting bagaimana mempersiapkan segala sesuatu. Hal pun dalam kehidupan kita, kalau kita lihat untuk menampilkan segala sesuatu yang terbaik. Contohnya kalau kita mungkin pernah sekolah, mereka yang dipilih untuk menjadi paskibraka, untuk menaikkan bendera merah putih di tanggal 17 Agustus, mereka yang dipilih adalah mereka yang betul-betul siap latihan, siap berkorban, siap segala sesuatu. Bahkan bukan hanya 1-2 minggu mereka dipilih untuk mempersiapkan segala sesuatu, bisa berbulan-bulan. Betul Bapak Ibu? Hanya untuk menaikkan bendera yang mungkin berjalan waktu mungkin 1-2 jam, 3 atau 4 jam acara upacara itu. Tapi yang namanya persiapan harus dilakukan lebih matang. Dengan tujuan apa? Supaya mereka boleh mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan ketika mereka ditunjuk untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang mereka lakukan. Dan kita lihat di sini 5 yang bijaksana ini mempertimbangkan matang-matang, mereka mempersiapkan segala sesuatu, khususnya dalam hal ini soal minyak cadangan dalam kehidupan mereka. Supaya apa? Ketika mempelai itu datang, pelita mereka tetap menyala. Dan kita lihat di ayat yang ke-5. Mari kita sama-sama perhatikan bagian firman Tuhan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Persoalannya bukan masalah di tidurnya. Persoalannya siapa yang siap atau tidak. Amin. Siapa yang siap atau tidak. Bagi yang 5 bijaksana, mereka tidur tidak jadi masalah karena mereka apa? Siap. Tapi yang bijaksana ini mereka juga terlelap karena mungkin menunggu mempelai terlalu lama. Mereka mungkin sudah kecapean karena waktu yang cukup panjang. Mereka menunggu tidak datang-datang. Tapi mereka lupa, yang 5 yang bodoh ini mereka lupa kalau mereka tidak membawa minyak cadangan mereka. Jadi kita lihat di sini firman Allah yang mau disampaikan kepada kita bahwa ternyata persiapan itu penting. Katakan bilang persiapan itu penting. Jadi kalau orang tidak persiapan, nanti ujung-ujung seperti 5 gadis yang bodoh. Kalau kita nanti buat kesimpulan terakhir, mereka akhirnya ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Mereka tidak siap. Jadi persiapan itu sangat penting. Bagi yang 5 bijaksana, ketika mereka terlelap dan ketika mereka tahu bahwa mempelai itu akan datang, mereka tidak pusing lagi. Karena mereka apa? Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu. Dalam hal ini bagi kita yang melihat ibadah adalah sesuatu yang penting, pelayanan adalah sesuatu yang penting, pasti kita akan siap. Amin. Sebab kalau ketika kita tidak siap, mempelai itu datang, pasti kita akan ditolak oleh Tuhan. Di ayat yang ke-6, Bapak Ibu boleh perhatikan ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ketika kita baca ayat yang ke-6 ini, waktu tengah malam. Waktu tengah malam artinya berbicara tentang sesuatu waktu yang tidak bisa buat apa-apa lagi. Makanya firman Tuhan berkata, selama hari masih siang, biarlah kita bekerja, melakukan segala sesuatu untuk siapa? Untuk Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, akan datang malam dan orang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dan kita lihat di ayat yang ke-6, firman Allah berkata, waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Artinya sudah tidak ada kesempatan bagi mempelai
ke-10 mempelai ini untuk mempersiapkan segala sesuatu, sebab yang mereka nantikan sudah datang. Tapi bagi yang lima gadis yang bodoh ini, pasti mereka akan bangun dan memperhatikan pelita mereka. Di ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Jadi kita lihat, poin yang pertama yang saya membagikan bagi kita pagi hari ini ialah, poin yang pertama ialah serius. Yang pertama apa? Serius. Jadi kita lihat keseriusan dari 5 gadis yang bijaksana menggiring mereka kepada suatu persiapan yang luar biasa. Akhirnya ketika mempelai itu datang, mereka tidak heran lagi, mereka tidak kaget lagi. Karena apa? Mereka punya minyak sudah ada. Artinya sudah tersedia bagi mereka. Karena apa? Mereka serius mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Allah, firman Tuhan sedang ajar kita supaya kita belajar dari 5 gadis yang bijaksana ini, yang serius mempersiapkan segala sesuatu. Mereka serius melakukan apa yang ditugaskan kepada mereka. Kalau kita minta untuk beribadah sungguh-sungguh, beribadah serius, ayolah kita lakukan itu dengan serius. Atau ketika kita diminta untuk melayani atau minta untuk ikut dalam doa, firman Tuhan berkata, marilah kita ikut itu dengan apa? Serius. Sebab orang yang serius pasti akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Amin. Dan kita lihat di ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami apa? Hampir padam. Mereka baru tahu ketika mereka menunggu terlalu lama dan mempelai ini tidak datang, dan akhirnya datang juga. Tapi kita lihat mereka dalam keadaan sebenarnya tidak apa? Tidak siap. Mereka tidak serius melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada mereka. Mereka anggap itu biasa. Kami sudah biasa beribadah, kami sudah biasa melakukan ini dan itu. Tapi kita lihat dari kelima ini, ada saja 5 yang siap, ada 5 yang tidak siap. Dan kita lihat, mari kita lihat, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Apa jawab 5 gadis yang bijaksana kepada 5 gadis yang bodoh? Ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Artinya ini 5 mau sampaikan kepada mereka, kami ketika mempersiapkan minyak cadangan, mungkin kamu tertawa, mungkin kamu membuat apa itu minyak cadangan. Mungkin orang lain lihat kehidupan kita yang berdoa, yang beribadah, mereka anggap biasa, mereka yang tidak peduli. Tapi kita lihat ketika mempelai itu datang, terbukti mana yang siap, mana yang tidak siap. Dan akhirnya apa? 5 yang bodoh ini minta, tapi yang bijaksana bilang, nanti tidak cukup buat kamu dan buat kami, lebih baik kamu pergi. Tapi kita lihat dalam perjalanan mereka pergi untuk mencari minyak, apa yang mereka terima? Pintu sudah tidak dibuka bagi mereka. Kita lihat ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu kita perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Jadi bagi mereka yang siap, bagi mereka yang melihat ibadah itu sebagai ibadah yang serius, ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang mendatangkan janji bagi kehidupan mereka, bahwa mempelai itu akan datang bagi mereka, pasti mereka akan melakukan sesuatu dengan serius. Dan kita lihat apa yang mereka nantikan akan datang juga. Kalau kita baca tadi ayat 10, mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia kepada ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa persiapan rohani selalu bersifat pribadi. Saya ulang lagi, persiapan rohani selalu bersifat pribadi. Istri tidak bilang berkata kepada suami supaya suami saja yang pergi beribadah supaya istri selamat, atau sebaliknya suami yang pergi ibadah lalu istri di rumah
supaya mereka selamat, tidak, atau anak-anak kepada orang tua. Tapi firman Tuhan berkata, saya mau sampaikan kepada kita, persiapan rohani selalu bersifat pribadi. Amin. Jadi suami tidak bisa mewakilkan istri atau sebaliknya. Tapi firman Tuhan sedang ajarkan kita pagi hari ini bahwa orang yang mempersiapkan rohaninya dari sejak dini, pasti dia akan bersama-sama seperti 5 gadis yang bijaksana ini. Jadi kita lihat di ayat kebenaran firman Tuhan ini sedang ajarkan kita belajar dari 5 gadis yang bijaksana. Mereka akhirnya masuk bersama-sama dengan mempelai yang mereka nanti-nantikan. Artinya apa? Kita lihat, pribadi mereka selalu siap di hadapan Tuhan. Amin. Pribadi mereka selalu siap di hadapan Tuhan. Kita ada dalam ajaran kebenaran firman Tuhan yang Tuhan katakan bahwa waktu dan saatnya tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Artinya apa? Tuhan mau ajarkan kepada kita supaya kita siap sedia segala waktu. Amin. Kalau bukan Tuhan yang datang, atau kita mungkin yang kembali kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan Alkitab ajar kita. Jadi kalau ada ajaran firman Tuhan yang berkata bahwa mungkin Tuhan akan datang sekian-sekian, itu ajaran yang tidak benar. Kalau kita lihat dari Alkitab kebenaran firman Tuhan, Alkitab sedang ajar kepada kita supaya kita siap segala waktu. Seperti yang saya bilang bahwa persiapan rohani itu sangat penting. Kalau kita lihat di bagian firman Tuhan yang lain yang berkata, ketika Tuhan datang kedua kali, yang satu diangkat, yang satu tinggal, yang satu ada di ladang, yang satu diangkat, yang satu tinggal, yang satu ada di tempat tidur, yang satu diangkat, satu ditinggal. Amin. Jadi Alkitab mau bilang bahwa persiapan rohani secara pribadi itu sangat-sangat penting. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang menggerakkan kehidupan Bapak Ibu untuk tetap beribadah, tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan. Sebab apa yang Bapak Ibu tabur bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita lihat tadi di ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke dalam apa? Perjamuan kawin. Lalu apa? Pintu ditutup. Jadi bagi saya dan Bapak Ibu yang setia kepada Tuhan, yang punya pribadi yang siap di hadapan Allah, tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu yang berkorban bagi pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu akan menerima kembali seperti yang kita lihat di ayat yang ke-10 ini. Firman Tuhan berkata, 5 gadis yang mempersiapkan pelita mereka. Pelita mereka tidak akan padam. Kalau kita lihat di kehidupan orang Israel pada waktu itu, ketika pelita mereka hampir padam, mereka supaya tetap menyala, mereka ambil minyak zaitun, mereka siram di atas dengan tujuan supaya pelita mereka tetap menyala. Dan kita lihat yang bodoh ini berpikir bahwa ketika pelita mereka masih menyala, mereka pikir minyak mereka tidak habis. Tapi ketika mereka menunggu terlalu lama, pelita mereka juga hampir padam. Jadi ketika kehidupan kita mungkin menunggu apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita, entah nanti dia kapan dia kembali. Tapi bagi saya dan Bapak Ibu adalah persiapan rohani adalah jauh lebih penting. Amin. Persiapan rohani adalah jauh lebih penting. Yang Tuhan mau ialah supaya kita menjadi pribadi yang siap di hadapan Tuhan. Jadi kita yang sedang siap sedia, kita yang lagi setia, kita yang lagi menantikan kedatangan Tuhan, yang Tuhan mau ialah supaya kita tetap menjadi pribadi yang siap di hadapan Tuhan. Kalau saya kutip satu penulis buku, dia berkata bahwa persiapan rohani bukanlah sesuatu yang dapat disediakan orang lain bagi Anda. Setiap orang membutuhkan minyak untuk dirinya sendiri. Jadi persiapan rohani tidak bisa kita bergantung kepada orang lain. Tidak bisa kita bergantung kepada gembala, tidak bisa kita bergantung kepada pendeta atau siapapun. Persiapan rohani harus bersifat apa? Pribadi. Jadi bawa dirimu masing-masing kepada Tuhan, seperti kita belajar dari 5 gadis yang bodoh ini. Ini 5 gadis yang bodoh berpikir bahwa oh nanti orang lain akan tolong dia kasih minyak. Tapi pada kenyataannya apa? Tidak juga. Amin. Jadi kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, kita harus lihat bahwa
kita harus serius seperti 5 gadis yang bijaksana. Mereka serius mempersiapkan segala sesuatu. Mereka sudah pikir duluan apa yang mereka akan siap. Mereka mulai ambil pelita mereka. Mungkin mereka lihat minyak zaitun mereka ada berapa botol atau berapa banyak untuk mereka bawa untuk mempersiapkan kedatangan mempelai. Tapi kita lihat yang 5 yang gadis yang bodoh ini, mungkin dia acuh tak acuh. Dia pikir dia sudah biasa pelayanan, dia sudah biasa ibadah, dia sudah biasa tangani hal-hal yang besar. Tapi ketika dia tidak siap secara matang, dia adalah orang yang ketinggalan. Dan hari ini kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ini adalah fakta yang Tuhan ambil gambaran 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa kedatangan Allah itu tidak ada orang yang tahu. Amin. Jadi kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang siap di hadapan Allah, kita terus melihat kebenaran sebagai terang dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat yang ke-11, firman Allah berkata, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Jadi ini sudah terlambat bagi 5 gadis yang bodoh. Dulu orang beribadah mungkin dia anggap biasa. Dulu orang berdoa, orang melayani dia anggap biasa. Tapi ketika dia sudah tidak dapat kesempatan untuk melihat apa yang Tuhan buat bagi 5 gadis yang bijaksana itu, dia akan menyesal. Kalau Bapak Ibu baca ini firman Tuhan dan posisikan diri sebagai 5 gadis yang bodoh, pasti kita akan menyesal. Amin. Mungkin dia berdiri di depan pintu, dia berkata, Tuhan, aku melayani, aku pendoa, aku singers. Tapi firman Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Amin. Ini firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita, supaya kita perhatikan firman Tuhan. Kalau kita diajak untuk melayani, diajak untuk beribadah, diajak untuk berdoa, biarlah kita mempersiapkan kehidupan kita. Sebab ada cara Tuhan yang akan Tuhan pakai untuk kita. Bisa saja Tuhan bisa pakai sakit penyakit, Tuhan bisa pakai banyak hal untuk menegur kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Dan itu satu kemurahan bagi kita. Tapi bagi 5 gadis yang tidak mendapat kemurahan dari Allah, pintu sudah ditutup. Sekalipun mereka ketuk sampai mungkin mereka menangis, mereka menjerit, pintu sudah ditutup, tidak akan bisa dibuka. Amin. Dan ini bisa terjadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Mereka yang anggap biasa beribadah, mereka yang tidak peduli dengan pelayanan, mereka yang mungkin lihat orang beribadah, mungkin mereka tidak suka. Tapi ketika dia datang dan pintu itu ditutup, tidak ada kasih karunia bagi mereka. Amin. Tapi bagi saya dan Bapak Ibu yang tetap mempersiapkan diri rohani Bapak Ibu dengan matang, kita akan sama seperti 5 gadis yang bijaksana. Apa? Mereka bersuka cita bersama dengan mempelai. Dan ini adalah hal yang luar biasa yang dinantikan orang-orang percaya. Amin. Tidak mungkin dari antara kita yang mau seperti 5 gadis ini, yang ketika sudah beribadah capek-capek, sudah pelayanan, tapi tidak diterima oleh Tuhan. Kita harus lihat ini 5 gadis yang bijaksana ini. Mereka mempersiapkan segala sesuatu. Hasil dari persiapan mereka bersama bersukacita dengan Tuhan. Dan biarlah pengalaman gadis yang bijaksana ini menjadi pengalaman kita, supaya kita sama-sama mempersiapkan segala sesuatu. Sebab kedatangan Tuhan rahasia. Kedatangan Tuhan bisa datang kedua kali, dan kita juga mungkin bisa dipanggil oleh Tuhan menghadap Tuhan. Yang Tuhan mau ialah supaya kita apa? Mempersiapkan kehidupan rohani. Amin. Kehidupan persiapan itu penting Bapak Ibu, sangat penting. Sebab kalau kita tidak siap, kita punya nasib seperti 5 gadis yang bodoh. Itu mungkin kita belum alami, tapi kalau ketika kita alami, orang alami waktu kapan? Ketika dia sudah sekarat. Saya pernah jumpa dengan orang yang mungkin sudah sakit bertahun-tahun, sakit yang sudah lama, yang mungkin tidak bisa berbuat apa-apa lagi, yang masih bisa beribadah tidak jadi masalah. Tapi bagi dia yang mungkin terbaring lama di rumah sakit atau di tempat tidur, dia akan pikiran, yang dia pikir ini kira-kira kalau saya mati saya menuju mana. Amin. Tapi bagi orang yang sudah siap, yang sudah rohani, sudah matang, Tuhan mau datang kapan saja pasti dia akan siap. Kalau kita lihat ayat yang ke-11, ini berbahaya. Mereka
sedang pergi mungkin jalan untuk cari minyak, dan mereka tidak ingat lagi, mereka pikir mungkin ini mempelai masih lama datang. Tapi kita lihat waktunya tidak terduga. Ketika mungkin mereka sedang dalam perjalanan untuk cari minyak dengan tujuan supaya pelita mereka tetap menyala, waktu itu sudah selesai. Dan mempelai itu datang, dan mereka yang tidak siap, mereka yang tidak ada di tempat itu, mereka ketinggalan dan pintu ditutup. Jadi saya mau sampaikan kepada kita pagi hari ini, mari belajar mempersiapkan segala sesuatu yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, kita masih diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang masa bodoh ketika diajak untuk beribadah. Ada orang yang lebih mempersiapkan ini kehidupan jasmani. Mungkin dia lebih lihat ada keuntungan, mungkin dari dia mungkin buka usaha atau apa, tapi dia tanpa mempertimbangkan kehidupan rohani di hadapan Tuhan. Mungkin dilihat, oh besok beta bisa dapat untung ini dan itu. Tapi saya mau bilang, ini 5 gadis yang bodoh pun berpikir hal yang sama, tapi mereka tidak punya dapat kesempatan. Justru mereka abaikan perkara rohani dalam kehidupan mereka. Amin. Kehidupan rohani lebih penting Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata, untuk apa seseorang memiliki dunia ini kalau kehidupannya apa? Binasa. Bukan yang jasmani tidak penting, tapi jasmani itu bisa dapat binasa, bisa dapat berlalu, tapi yang rohani apa? Tinggal kekal. Alkitab bukan ajar kita supaya kita tidak buat apa-apa, tidak. Tapi Alkitab sedang ajar kita supaya kita juga mempersiapkan rohani kita jauh lebih baik daripada apa? Jasmani kita. Kalau jasmani saja orang rela mati, orang rela tidak tidur, tapi yang jasmani, yang rohani juga kita harus mempersiapkan apa? Segala sesuatu. Makanya Amsal berkata, biarlah kamu mencari Tuhan seperti mencari perak atau mencari harta terpendam. Amin. Itu adalah hal yang terpenting. Kita melakukan pekerjaan kita iya, tapi kita juga harus ingat persiapan kehidupan rohani. Sebab yang dibutuhkan atau diperlu pertanggungjawab ialah apa? Kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Dan kita lihat mereka yang tidak siap, mereka yang tidak sungguh-sungguh, mereka akan seperti 5 gadis yang bodoh, pintu ditutup. Kita ambil contoh saja, kita ambil contoh ketika pintu ini ditutup, ibadah sementara mulai dan sudah dikunci. Bapak Ibu mau ketuk, mau masuk pun pasti akan perasaan. Betul? Karena pintu sudah ditutup, orang sudah mulai menyembah. Kalau di sini mungkin ini pintu bisa dibuka. Tapi kalau pintu yang sudah Tuhan tutup, kita siapa pun tidak akan bisa buka. Amin. Jadi masih ada lama kesempatan di bumi, mari persiapkan kehidupan. Jadi apa yang disampaikan oleh gembala atau pengkhotbah lewat mimbar ini mungkin Anda tersinggung, atau mungkin dosamu disentuh atau membuat Anda tertegur. Tapi itulah pelajaran yang Tuhan mau kasih bagi kita supaya kita tidak sama seperti 5 gadis yang bodoh ini yang abaikan persiapan atau minyak mereka. Tapi bagi Bapak Ibu yang terima kebenaran sebagai pelajaran, sebagai didikan, sebagai kesempatan untuk berubah, marilah kita terima firman Tuhan sebagai sesuatu yang mendatangkan keselamatan. Mari kita buka dulu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam apa? Dalam kebenaran. Jadi semua firman yang disampaikan kepada kita bukan tidak ada tujuan, bukan tidak ada manfaat. Tapi kita lihat firman Tuhan hari ini berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Jadi kalau kehidupan kita ditegur lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita terima ini sebagai pelajaran, sebagai hal yang penting dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang punya kesempatan untuk bersama-sama dengan mempelai. Sebab itu adalah hal yang terpenting. Dan poin yang terakhir bagi kita baca di ayat yang ke-13 dari Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25 ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Di poin yang ketiga ini saya mau kasih bahwa mari kita belajar setia sampai akhir. Belajar setia sampai akhir. Amin. Belajar setia sampai akhir. Sebab mereka yang setia ini, mereka seperti 5 gadis yang bijaksana. Mereka setia sekalipun mereka harus menunggu waktu yang panjang, menunggu waktu yang lama, tapi karena kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka bersama-sama dengan Allah. Mungkin kita sedang menunggu Allah dengan waktu yang cukup panjang, tapi marilah kita belajar setia kepada Allah. Sebab orang yang setia kepada Tuhan, dia akan menikmati seperti 5 gadis yang bijaksana. Ketika dia setia mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari kehidupan rohaninya kepada Tuhan, dia menerima apa yang baik, apa yang sudah dia lakukan, dia akan menerima kembali. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita mau belajar setia seperti 5 gadis yang bijaksana ini, mempersiapkan kehidupan rohani mereka dari jauh-jauh hari. Bagi orang lain tidak penting, tapi bagi saya dan Bapak Ibu itu adalah hal yang penting. Amin. Adalah hal yang penting. Sebab kita manusia, Alkitab berkata kita tidak lebih dari abu halus. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, mari pakai kesempatan ini. Sebab apa yang Bapak Ibu persiapkan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Mari belajar persiapkan rohani Bapak Ibu, supaya ketika mempelai itu datang, kita sama-sama. Tuhan berkata, mari masuk dan berbahagia. Bukan pintu ditutup, tapi pintu dibuka bagi kita. Tapi bagi mereka yang menghina firman Tuhan, mereka yang anggap biasa beribadah kepada Allah, mereka akan nasib seperti 5 gadis yang bodoh. Kalau pintu ditutup, tidak ada lagi yang bisa. Amin. Jadi masih ada kesempatan bagi kita. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari bawa dirimu kepada Allah, sebab hanya Dia yang bisa menolong kehidupan kita, tidak ada yang lain. Jadi mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, tanamkan hatimu supaya tetap fokus, tetap mencari Tuhan, tetap setia sampai Tuhan panggil kita. Kalau Tuhan izinkan kita berjumpa dengan Tuhan, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Sebab kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari Bapak Ibu belajar setia kepada Allah, dan biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Bapak Ibu yang pelayanan, yang diizinkan melayani, kok saya dimelayani terus menerus, tidak apa-apa. Anggap saja itu persiapan apa? Rohani. Amin. Kok jadwal saya terus, saya sudah berdoa, saya sudah melayani, saya sudah ini, anggap saja persiapan rohani. Saya mungkin bisa alasan saja untuk tidak khotbah hari ini, karena Bapak Gembala biasanya kasih tahu mendadak. Tapi saya pikir-pikir, anggap saja itu bagimu persiapan rohanimu. Amin. Tapi itulah sesuatu yang mendadak, dan Alkitab selalu mendadak. Begini saya mau sampaikan kepada kita, persiapan rohani tidak bisa mendadak. Amin. Sama seperti 5 gadis yang bodoh ini, mereka pikir masih ada kesempatan bagi mereka. Jadi mereka, oh jalan-jalan dulu, oh beli minyak dulu. Maksudnya tidak ada kesempatan. Amin. Jadi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini sebagai hal yang berharga bagi kita, bahwa kerajaan sorga atau kedatangan Tuhan itu akan pasti. Hanya Tuhan berkata, jangan ada orang yang anggap kelalaian kedatangan Tuhan. Kalau orang lain anggap itu lalai, tapi bagi saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan lalai. Tapi mari kita persiapkan kehidupan kita. Kita bersyukur kita masih diizinkan Allah untuk terima firman Tuhan ini, supaya kita tetap mempersiapkan kehidupan rohani kita di hadapan Allah. Kita boleh bekerja apapun, tapi kita jangan lupa rohani kita di hadapan Tuhan. Itu sangat penting. Dan itulah yang diingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang mengingatkan kepada kehidupan kita, supaya kita tetap perjuangkan rohani. Otomatis gembala mengingatkan kepada kita supaya kita persiapkan rohani kita. Sebab persiapan rohani adalah sesuatu yang penting bagi kita. Tidak bisa mendadak, tidak bisa tiba-tiba, atau tidak bisa diwakilkan. Amin. Persiapan rohani tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anak, atau istri kepada suami, atau suami kepada istri. Tidak bisa diwakilkan. Kita semua masing-masing punya tanggung jawab di hadapan
di hadapan Tuhan. Mari biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semua. Saya mau kasih tahu, mari persiapkan rohanimu supaya ketika mempelai itu datang, kita sama-sama menikmati pesta yang Tuhan sediakan bagi kita di kerajaan sorga. Tapi bagi mereka yang menghina, mereka yang mungkin anggap itu tidak penting, mereka akan sama-sama menikmati kebinasaan dalam kehidupan mereka. Biarlah renungan hari ini memberkati kita semua, supaya kita menjadi jemaat, menjadi pribadi yang terus mempersiapkan kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Tapi bagi mereka yang tidak penting, itu urusan mereka. Tapi urusan bagi saya dan Bapak Ibu, mari kita siapkan rohani kita di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang terus dipelihara oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan kiranya memberkati kita semua yang saya sampaikan kepada kita, supaya kita serius melihat apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita, menjadi pribadi yang siap. Dan yang ketiga, kita menjadi orang yang setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.